Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Anissa. Saya adalah guru matematika di salah satu SMP Lampung Timur. Pada video ini, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang lingkaran bab 7 bagian 5, menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, tolong dipersiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Sebelum masuk ke materi, ada hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu hal-hal penting yang harus kalian kuasai setelah mempelajari tentang lingkaran, yaitu poin pertama, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Poin kedua, menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Poin ketiga, menentukan panjang busur dan luas juring. Poin keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, dan panjang busur, serta luas juring lingkaran dan hubungannya. Untuk mempermudah kalian memahami materinya, dapat dilihat pada peta konsep, yaitu yang pertama, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian, menentukan rumus panjang busur, menentukan rumus luas juring, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Mengenal garis singgung lingkaran. Ayo kita amati beberapa contoh garis singgung dan bukan garis singgung lingkaran berikut ini. Perhatikan garis di bawah ini yang berwarna merah dan banyak titik pada lingkaran yang dipotong oleh garis tersebut. Perhatikan tabel. Pada tabel terdapat garis singgung dan bukan garis singgung. Garis singgung adalah garis yang memotong hanya satu titik pada lingkaran. Lihat, perhatikan contohnya. Ini lingkaran dan ini garisnya hanya memotong pada satu titik, yaitu titik A. Bukan garis singgung, yaitu garis yang memotong lebih dari satu titik pada lingkaran atau tidak memotong sama sekali. Namun pada contoh kita lihat garis ini memotong dua titik pada lingkaran, yaitu titik P dan titik R. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Ada satu lingkaran O yang memiliki tiga garis, yaitu K, L, M. Pada gambar di atas, coba perhatikan dari ketiga garis K, L, dan M, garis mana yang merupakan garis singgung lingkaran? Dan apa bedaan dari ketiga garis tersebut? Jelaskan. Ayo kita lihat, garis K tidak memotong sama sekali pada lingkaran. Garis ini adalah garis di luar lingkaran. Kemudian untuk garis L adalah garis yang memotong pada lingkaran dengan memotong lebih dari satu titik pada lingkaran. Kemudian untuk garis M adalah garis singgung karena dia memotong satu titik pada lingkaran. Sifat-sifat garis singgung lingkaran. Terdapat 4 sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Titik singgung adalah titik perpotongan garis singgung dengan lingkaran. Dapat dilihat pada gambar, ada dua garis singgung, yaitu garis M dan N, di mana garis M dan N tegak lurus dengan diameter lingkaran melalui titik singgungnya. Kemudian nomor 2, melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung pada lingkaran. Garis P di atas bukan merupakan garis singgung lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar ada garis P dan garis N. Hanya ada satu garis singgung pada satu titik lingkaran. Nah, bisa kita perhatikan garis P bukan merupakan garis singgung. Kenapa? Karena garis P memotong dua titik pada lingkaran, yaitu titik yang sama pada garis N dan titik lainnya pada lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar nomor 2. Kemudian
Yang ketiga, melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Maksudnya adalah dari titik P kita bisa membuat dua garis singgung pada lingkaran, yaitu garis yang memotong satu titik pada lingkaran, kemudian satu titik lagi pada lingkaran itu. Misalkan garis yang pertama kita sebut garis M, yang kedua kita sebut garis N. Nah, garis M dan N ini sama-sama bertemu pada titik P dan bertemu lagi pada titik di lingkaran, yaitu M dan N. Kemudian sifat yang keempat, apabila dua garis singgung berpotongan pada suatu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Nah, bisa kita perhatikan ada satu titik di luar lingkaran, yaitu titik P. Pada titik P, kita lihat di gambar ketiga, titik P itu bisa membuat dua garis singgung di lingkaran. Nah, ada garis singgung Q dan R yang dimana melewati titik Q dan titik R pada lingkaran. Itu berjarak sama pada jari-jari. Kenapa? Karena segitiga POR yaitu kan titik P dan ada titik pusat O, kemudian ada titik R dan Q. Kemudian jika digabungkan akan menjadi segitiga POR dan segitiga POQ atau PQO. Nah, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Maka PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat dikurang R kuadrat, dan PR kuadrat sama dengan PO kuadrat min R kuadrat, sehingga PQ sama dengan PR. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena segitiga yang dibentuk dengan titik P, OR, dan POQ itu membentuk siku-siku karena mereka tegak lurus terhadap titik pusat. Menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelum materi ini, kita pernah membahas tentang menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Apa bedanya persekutuan dalam dan persekutuan luar? Mari kita lihat. Misalkan kita memiliki dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jari-jari P dan Q berturut-turut adalah R1 dan R2. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Ruang garis F adalah satu dari dua garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran P dan Q. Titik F adalah titik singgung pada lingkaran P, sedangkan titik L adalah titik singgung lingkaran Q. Jadi, bedanya persekutuan luar dan persekutuan dalam adalah jika persekutuan dalam, garis singgungnya melewati antara dua lingkaran tersebut. Sedangkan untuk persekutuan luar, garis singgung itu tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran. Contohnya seperti pada gambar ini, yaitu garis FL itu ada di tengah-tengah, melewati tengah-tengah antara dua lingkaran tersebut. Sedangkan kalau misalkan itu luar dua lingkaran, dia tidak melewati tengah tapi langsung di atas atau di bawahnya. Jadi tidak melewati antara. Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ada 8 langkah dalam melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Yang pertama, lukislah dua lingkaran yang berpusat di P dan Q dengan jari-jari R1 dan R2. Kemudian hubungkan titik pusat P dan Q dengan keterangan R1 harus lebih besar dari R2. Yang kedua, lukislah busur lingkaran dengan pusat P dan Q dengan jari-jari R lebih besar dari setengah PQ
sehingga berpotongan di titik A. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik A dan B sehingga memotong PQ di titik C. Yang keempat, lukislah lingkaran yang berpusat di C dengan jari-jari CP sama dengan CQ, bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kelima, lukislah busur lingkaran berpusat di P dengan jari-jari R1 plus atau ditambah R2 sehingga memotong lingkaran berpusat di C dengan jari-jari CP sama dengan CQ di titik D dan E, bisa dilihat pada gambar di sebelah. Kemudian yang keenam, hubungkan titik P dengan titik D dan titik P dengan titik E, sehingga memotong lingkaran berpusat P di titik F dan G. Yang ketujuh, lukislah busur lingkaran dengan pusat F dengan panjang jari-jarinya DQ, sehingga memotong lingkaran yang berpusat di Q di titik L. Jadi F1 dikurang DQ, sehingga memotong lingkaran berpusat di Q di titik H. Jadi GH min EQ. Kemudian langkah yang terakhir adalah hubungkan titik F dengan titik L dan titik G dengan titik H, sehingga terbentuk garis singgung persekutuan dalam FL dan GH. Ayo menggali informasi. Untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q, kita perlu mengumpulkan beberapa informasi penting. Garis singgung FL menyinggung lingkaran P dan Q masing-masing tepat di satu titik. Dari titik F dan P dapat dibuat jari-jari lingkaran P sepanjang R1 dan siku-siku dengan FL. Mengapa? Dari titik L dan Q dapat dibuat jari-jari lingkaran Q sepanjang R2 dan siku-siku dengan FL. Mengapa? Dari ketiga informasi tersebut, kita membuat ilustrasi sebagai berikut. Oke, dilihat ada titik P, yaitu P sebagai titik pusat lingkaran pertama dan Q sebagai titik pusat lingkaran kedua. Kemudian titik singgung pada lingkaran P adalah F dan titik singgung pada lingkaran Q adalah L. Mari kita perhatikan gambar sebelumnya. Ada berapa informasi penting yang kita peroleh? 1. Ruang garis FL tegak lurus dengan jari-jari PV atau PF dan QL. 2. Kita dapat memperpanjang garis PF menjadi PZ. Sedemikian sehingga panjang FZ sama dengan R2. 3. Kemudian dengan menghubungkan titik P, Q, dan Z, kita dapat membentuk segitiga QPZ. Segitiga QPZ adalah suatu segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di Z. Mengapa? Ayo menggali informasi. Berikut ini gambar setelah terbentuknya segitiga PQZ. Pada gambar, kita dapat melihat titik P, Q, dan Z yang membentuk segitiga. Setelah segitiga PQZ terbentuk, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang QZ. Jika perhitungan kalian benar, kalian akan mendapatkan bentuk berikut. QZ sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R1 plus R2 kuadrat. Apa perbedaannya garis singgung luar dan dalam? Luar dan dalam, kalau luar dia R1 min R2. Sedangkan untuk persekutuan dalam dua lingkaran itu R1 plus R2. Ingat, jangan sampai salah. Kemudian, seperti uraian sebelumnya, bahwa panjang QZ sama dengan FL, sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q, yang biasanya disingkat dengan D. Contoh soal 1. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 6 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lainnya. Penyelesaian. Diketahui 24 cm adalah panjang garis singgung.
Kemudian P sama dengan 26 cm dan R1 atau jari-jari yang diketahui adalah 6 cm. Ditanyakan R2-nya. Kemudian kita pakai rumus untuk mencari R2, yaitu D sama dengan akar P kuadrat min R1 plus R2 kuadrat. D2 atau D pangkat 2 atau D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R1 plus R2 pangkat 2. Kenapa D jadi kuadrat dan pangkat hilang? Karena pangkat dikali pangkat hasilnya hilang. Maka D-nya pangkat 2, akarnya hilang. Oke, D-nya kita dapat 24. Jadi 24 pangkat 2 sama dengan P-nya 26. Karena ini ada pangkat 2, maka 26 pangkat 2 min R1-nya 6, R2-nya belum diketahui, pangkat 2. 6 ditambah R pangkat 2, R2 kuadrat sama dengan 676 dikurang 576. 6 ditambah R2 kuadrat sama dengan 100. 6 ditambah R kuadrat sama dengan akar 100. 6 plus R2 sama dengan 10. R2 sama dengan 10, 6 yang pindah ruas jadi min 6, R2 sama dengan 4. Jadi panjang jari-jari yang lain adalah 4 cm. Contoh soal 2. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 12 cm dan 5 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 24 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam penyelesaian. Diketahui P yaitu jarak kedua lingkaran sama dengan 24 cm. Jari-jari pertama yaitu R1 sama dengan 12 cm dan jari-jari kedua yaitu R2 sama dengan 5 cm. Ditanyakan panjang garis singgung lingkaran yang disingkat atau disimbolkan dengan D. Jawab. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R1 plus R2 kuadrat. D sama dengan akar 24 kuadrat dikurang 12 ditambah 5 kuadrat. D sama dengan 24 kuadrat dikurang 17 kuadrat karena 17 dapat dari 12 tambah 5. Kemudian D sama dengan 576 dikurang 289. D sama dengan 287. D sama dengan 16,94, hasil dari pengakaran 287. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16,94 cm. Contoh soal 3. Dua lingkaran saling lepas berjari-jari 4 cm dan 2 cm. Jarak kedua pusat lingkaran 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam biasa disimbolkan dengan D. Kemudian bisa kita lihat pada gambar. Ada dua lingkaran dengan titik pusat lingkaran pertama adalah A dan titik pusat lingkaran kedua adalah B. Dengan titik singgung lingkaran A adalah K dan titik singgung lingkaran B adalah M. Maka karena kita mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, kita mencari garis KM, panjang garis KM. Kemudian bisa kita tulis KM kuadrat sama dengan AB kuadrat, yaitu jarak titik singgung kedua lingkaran, dikurang R ditambah R. R besar, R kapital itu sama dengan R1, kemudian R kecil adalah R2 kuadrat. KM kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 4 plus 2 kuadrat. KM kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. KM kuadrat sama dengan 64, KM sama dengan 8 cm. 8 cm dari akar 64. Garis singgung persekutuan dalam sama dengan 8 cm. Contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar, ada dua lingkaran saling lepas dengan lingkaran pertama adalah lingkaran P. Lingkaran kedua lingkaran Q. Dengan
Panjang jari-jari lingkaran pertama 14 cm dan panjang jari-jari lingkaran kedua adalah 4 cm. Dengan jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 30 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam. Penyelesaian diketahui. R1 sama dengan 14 cm, R2-nya 4 cm, dan P, jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 30 cm. Ditanya D, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam. Jawab, D sama dengan akar P kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. D sama dengan akar 30 kuadrat min 14 tambah 4 kuadrat. D sama dengan akar 900 dikurang 324. D sama dengan akar 576. D sama dengan 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Kemudian tibalah kita pada sesi latihan, yaitu pada latihan ada 4 soal, yaitu soal yang pertama, diketahui dua lingkaran berbeda dengan jarak antara pusatnya 10 cm. Jika panjang diameter lingkaran pertama adalah 8 cm, maka panjang diameter maksimal agar kedua lingkaran tersebut memiliki garis singgung persekutuan dalam adalah. Kemudian nomor 2, diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 20 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 4 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah titik-titik cm. 3. Diketahui selisih diameter lingkaran G dan H adalah 10 cm. Ingat, selisihnya. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 20 cm. Sedangkan jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 25 cm. Tentukan. A. Jari-jari kedua lingkaran tersebut. B. Jarak kedua lingkaran tersebut. Soal yang keempat, yaitu soal terakhir. Diketahui jarak pusat lingkaran L dan J adalah 30 cm. Lingkaran I memiliki jari-jari 8 cm. Tentukan jari-jari J maksimal agar terdapat garis singgung persekutuan dalam antara lingkaran I dan J. Jelaskan alasanmu. Oke, yang ditanya jari-jari J maksimal, berarti yang paling besar. Kemudian lingkarannya adalah lingkaran I dan J, bukan L dan J. Tibalah kita pada bagian terakhir dari video ini, yaitu membahas tentang bab 7 lingkaran. Kemudian kita akan bertemu lagi pada video yang selanjutnya, yaitu bab 8 tentang bangun ruang sisi datar. Bagian 1, menentukan luas permukaan kubus dan balok. Sekian videonya.